Mari Bapa, biar pagi ini Tuhan Kau yang menerima setiap puji dan sembah kami. Kau yang sempurnakan Tuhan apa yang sudah kami persembahkan kepada-Mu Tuhan, biar semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini waktunya bagi setiap kami Tuhan untuk kami boleh mendengar, menerima isi dari hati-Mu Tuhan, firman-Mu Bapa, biar firman-Mu yang menjadi pegangan hidup kami, yang menjadi rema dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, yang di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Kabarnya luar biasa, amin. Hari demi hari harus luar biasa ya. Nah, hari ini kita akan belajar suatu firman Tuhan. Saya dapat tentang berjagalah dan berdoalah ya. Di awal tahun tadi malam sempat disinggung adalah fine dining, pesta untuk kita menikmati setiap janji dan rencana Tuhan untuk tahun ini ya. Kita masuki awal yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Kita menikmati pesta itu dan ada firman, ada janji Tuhan ya dan amin yang akan kita terima dalam kehidupan kita. Selain itu Bapak Ibu Saudara ya, di balik semuanya itu tetap kita punya tugas, yaitu apa? Berjagalah dan berdoalah untuk apa? Untuk negeri kita, untuk kota kita, untuk tempat ini dan juga untuk hidup kita dan keluarga kita. Amin. Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saya ulang, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah ya. Ini adalah ayat di mana ketika Tuhan di Taman Getsemani bersama murid-muridnya, Tuhan bilang, ayo berjaga-jaga, tapi 2 kali dia mendapati murid-muridnya tertidur ya. Memang kita dapat tugas berjaga-jagalah dan berdoalah. Murid-muridnya di Taman Getsemani dapat tugas, ayo berjaga-jaga dan berdoalah selagi saya berdoa kepada Bapa. Tetapi yang didapati apa? Murid-muridnya ngantuk berat dan tertidur. Roh memang penurut dalam hati, ya Tuhan, ini aku muridmu, aku mau menjaga, aku mau berjaga-jaga. Dalam roh pengen berjaga-jaga, tetapi daging lemah. Ngantuk, pegel ya kan. Zaman dulu kan nggak ada kendaraan ya, semua jalan kaki. Murid-muridnya tertidur. Padahal Tuhan bilang berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Inilah yang Tuhan mau untuk hidup kita di tahun 2025. Tadi saya bilang selain ada janjinya, sukacita dan penuaian yang akan kita terima di tahun ini, tapi tetap kita punya tanggung jawab, tugas yang harus kita kerjakan, yaitu apa? Berjagalah dan berdoalah. Kita sudah menikmati pesta di awal tahun ya. Kita sudah menerima jaminan, menerima susu dan madu, menerima semua kelimpahan. Ini waktunya bagi setiap kita untuk kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang selfish atau yang egois, yang pikirannya cuma soal berkat, kelimpahan, kemanisan, jaminan, penuaian, sukacita. Enggak. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita pun juga harus punya rasa berdoa, menangisi negeri yang kita diami, yaitu Indonesia. Berjagalah dan berdoalah untuk negeri kita, untuk kota Sion, untuk tempat ini, dan juga untuk keluarga kita. Ini baru berjalan 22 hari di tahun 2025. Tapi kita bisa lihat banyak peristiwa yang terjadi. Ada 3 yang saya catat. Yang pertama waktu di Los Angeles kebakaran di Amerika. Ya. Lalu yang 2 hari lalu di Kemayoran, di Glodok Plaza juga kebakaran di Jakarta. Dan yang terdekat beberapa hari lalu waktu hujan besar, beberapa titik di kota Sion, di Derajat, di kabupaten semua mengalami kebanjiran akibat sungai yang meluap. Yang terdekat
di kota ini, saudara. Tiba-tiba ujuk-ujuk banjir. Saya juga kaget ketika saya ngelihat berita di medsos, kok banjir Cirebon. Padahal hujannya kan maksudnya nggak berjam-jam lama gitu kan. Kok tiba-tiba airnya bisa meluap. Saya ngelihat ada mobil Avanza hanyut keseret arus. Tiba-tiba kita nggak pernah tahu kapan itu datangnya, saudara. Secara pikiran hujannya ya hujan besar biasa dan tidak lama. Tapi tiba-tiba meluap, banjir melanda beberapa titik di kota ini, saudara. Ini tanda peringatan untuk setiap kita. Selain kita akan menerima tahun penuaian sukacita, tetapi tetap kita punya tugas, punya tanggung jawab di hadapan Tuhan, yaitu apa? Berjaga dan berdoa. Hal yang mungkin berbeda di awal tahun 2024, mungkin nggak ada kejadian secara beruntun seperti awal tahun 2025. Kita nggak bisa prediksi kapan waktunya, kapan saatnya. Tiba-tiba, tiba-tiba, dan tiba-tiba. Saya juga baru ngeh kemarin ada kebakaran di Jakarta gara-gara lihat berita di Instagram. Kalau mungkin nggak ngeliat, mungkin saya nggak tahu kalau ada kebakaran. Saya ngeliat videonya itu mirip-mirip mininya Los Angeles, ya kan. Lalu ada video seorang pramugari katanya kejebak nggak bisa keluar di Glodok Plaza atau apa namanya itu ya, saya lupa. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu apa yang akan terjadi. Tapi yang bisa kita perbuat adalah apa? Kita mengantisipasi dengan cara apa? Berjaga-jaga dan berdoalah. Ini apa yang sudah terjadi di awal tahun, ya, dan kita juga dengar berita nanti akan ada megatrust, lalu tanggal 25 akan ada terjadi pergeseran dan segala macam. Kita nggak bisa dengan tangan kita, oh jangan terjadi, tapi kita bisa berdoa, ya. Dengan doa kita minta Tuhan, kalau memang belum waktunya jangan itu terjadi. Minimal kita berdoa, Tuhan tolong lindungi dan selamatkan Indonesia. Biar apa yang menjadi berita di luar sana tentang megatrust, tentang pergeseran planet dan segala macam yang akan mengakibatkan sesuatu, itu tidak akan terjadi di bangsaku Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kita bisa lakukan adalah kita minta Tuhan untuk melindungi dengan cara apa? Berjaga dan berdoa. Ini yang harus kita perbuat, saudara. Doanya di mana? Dimanapun kita berada, ya. Oh, berarti saya harus datang ke Gracia doa buat bangsa. Enggak. Di rumah, di kamar, dimanapun kita berada, setiap hari sisipkan doa. Saya percaya ketika akan banyak jiwa-jiwa yang berdoa, saya percaya surga mendengar doa dari kota ini, dari bangsa ini, saudara. Ya, ini menjadi tanda bahwa kita dipilih Allah. Ya, ini bukan kebetulan loh ya, kita ada di tempat ini. Kadang Ibu Nadi juga sering sharekan tentang apa yang akan terjadi, apa yang harus kita perbuat. Belum tentu tempat lain menerima hal yang sama di tempat ini. Belum tentu tempat yang lain berbicara tentang megatrust dan segala macam. Tapi kita bersyukur ada di tempat ini. Selain berkat kelimpahan, tapi kita juga diajar bagaimana untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau berdiri untuk bangsa kita Indonesia. Mengapa hari ini kita harus berjaga-jaga dan berdoa? Kita akan buka dari 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Berkata, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu.
Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Sama seperti kita mengalami kebanjiran, tiba-tiba banjir datang. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ayat ini dengan tegas mengatakan, menjelaskan bahwa identitas kita adalah anak-anak terang. Amin. Amin, saudara. Ya. Anak-anak siang. Kita bukanlah anak-anak kegelapan yang tinggal dalam kegelapan. Tapi identitas kita, Sion, Indonesia, adalah anak-anak terang yang tinggal di dalam terang Tuhan. Itulah sebabnya ayat ini mengatakan, memperingatkan supaya kita jangan tertidur, supaya kita jangan melupakan tanggung jawab dan tugas kita di hadapan Tuhan, supaya jangan hati kita meninggalkan Tuhan, dan supaya jangan kita menjauh dari Tuhan. Kita adalah anak-anaknya, anak-anak terang, dan ada terang Tuhan yang menyinari hidup kita. Tuhan mengasihi negeri ini. Amin, Bapak Ibu ya. Dengan semua yang terjadi, saya percaya Tuhan mengasihi Indonesia. Oleh karena itu hari ini, saudara, kita dipanggil untuk berjaga dan berdoa. Jangan sampai kita bilang, aduh bosen, udah sering doling, ya kan? Udah sering doa syafaat untuk Indonesia. Ya terus lakukan. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan datang, doa kita untuk negeri ini jangan pernah putus. Dalam terjemahan sehari-hari, ayat yang 9-11 dikatakan seperti ini. Allah memilih kita bukan untuk dihukum. Amin. Tetapi untuk diselamatkan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ia mati untuk kita supaya pada waktu Ia datang nanti, entah kita masih hidup, entah kita sudah mati, kita dapat hidup bersama Dia. Tentang jaminan kita berada dalam kerajaan surga. Amin. Sebab itu hendaklah kita tetap saling mendorong dan saling menguatkan, sama seperti yang kalian sedang lakukan sekarang ini. Saling mendorong, menguatkan. Ya. Kita dipilih bukan untuk dihukum, tetapi untuk diselamatkan. Itulah destiny kita. Pada saat nanti Tuhan datang, entah kita masih ada atau entah kita sudah pulang duluan. Tapi yang pasti dan yakin adalah kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Artinya apa? Jaminan kerajaan surga berlaku buat kita. Tadi di deklarasi kita sudah bilang ada jaminan, ya, jaminan Tuhan berlaku untuk setiap kita. Hari ini
Tidak rugi, saudara, kita berjaga dan berdoa. Wah, berarti harus nyediain waktu, ya mau nggak mau, saudara. Minggu lalu saya sempat bilang seorang penuai itu harus sacrifice extra time, menyediakan waktu lebih. Yang namanya seorang petani mau menuai hasil, nggak mungkin dia diem aja. Entah dia punya traktor atau entah dia pakai manual dengan tangan dan kakinya sendiri, harus kerja, menyediakan waktu, tenaga, dan segalanya. Berjaga dan berdoa, mau nggak mau kita juga menyediakan waktu untuk kita datang berdoa sama Tuhan. Tidak rugi, saudara, tidak rugi. Saya percaya apa yang sudah kita perbuat selama ini, kita doling, doa syafaat dan segala macam, Tuhan mendengar dan mencatatnya untuk bangsa kita. Tahun lalu apa 2023, kami LG itu dikasih tanggung jawab untuk setiap bulan doling. Yaitu dalam momen juga jaringan doa Jawa Barat, jadi kita mewakili Kota Cirebon, kami dipercaya untuk setiap bulan sekali doling. Ya, ke pintu-pintu gerbang, ke tempat-tempat, ini pas mau pemilu, ke tempat-tempat pemerintahan dan segala macam, kantor-kantor partai, kelurahan dan segala macam. Tidak semua orang-orang lama yang ada di dalam kepengurusan youth, saudara. Jadi harus diajarin, harus dikasih tahu terlebih dahulu. Pokoknya saya kasih tahu doling seperti apa yang harus diperbuat, apa yang harus dilakukan. Dan setiap bulan jalan, saudara. Memang tidak konsisten, kadang full tim, kadang juga ada beberapa yang izin, ada yang nggak bisa. Pernah juga saya cuma bertiga, berdua. Tapi ini tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kita. Kalau memilih, mungkin kita lebih memilih hari Minggu stay di rumah, mager di kamar, ya kan? Karena kita ngambil hari Minggu dolingnya. Kalau mungkin kita nggak ngelawan daging kita, jadi dikatakan roh memang penuh tapi daging lemah. Kalau kita mungkin lebih memilih daging ini, aduh lebih baik hari Minggu mager di rumah, tiduran, hari istirahat, ya kan? Tapi kami berdoa, kami minta Tuhan mampukan kami, jujur mampukan kami. Untuk kami bisa melakukan tanggung jawab ini. Dan akhirnya selesai, kita finish sampai akhir. Saya percaya bahwa apa yang sudah diperbuat tidak sia-sia. Kita masuk, kita doa pintu gerbang, kita doa di depan kantor partai, kita matok dan segala macam, dilihatin orang. Ada yang mau nyamperin kita langsung lari, ya kan, naik motor. Tantangannya ada, ya kan. Doa komat kamit dilihatin orang gitu kan. Ngapain? Ya udah, amin, langsung jalan, ya kan. Emang lebih enak naik motor, saudara. Jadi kalau udah selesai amin langsung ngegas gitu kan. Kalau naik mobil kan kudu ke mobil dulu, buka mobil dan segala macam. Tapi itulah yang kita alamin, ya. Tapi saya percaya setiap doa, setiap patok, setiap deklarasi, pujian penyembahan yang kita semua, bukan cuma kami, kita semua sudah naikkan untuk kota ini dan juga untuk bangsa kita. Tuhan mencatat dan mendengar semuanya. Saya percaya ada hasil dari doa yang kita perbuat. Ya, kapanpun, dimanapun, Bapak Ibu Saudara bisa lakukan. Mendoakan keselamatan bangsa ini. Kita punya hati, berjaga dan berdoa, percaya Tuhan mendengar doa kita. Efesus 6 ayat 16 sampai 18. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu
dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Firman-Nya lagi untuk setiap kita, ya. Gunakan perisai iman, ketopong keselamatan, semua selengkap senjata Allah. Apa yang sudah kita terima, pengajaran yang sudah kita terima, apa yang harus kita perbuat, lakukan lagi, saudara. Memang memulai itu lebih gampang daripada mempertahankan. Ya. Kita memulai segala sesuatu yang baru dengan semangat. Tapi untuk mempertahankan tetap konsisten, itu yang harus kita perjuangkan. Doa Tuhan, aku kenakan selengkap senjata Allah. Ya, berdoa setiap waktu di dalam roh, berjaga-jagalah dalam doa kita. Tidak putus-putusnya. Saya percaya tahun ini, saudara, tahun dimana kita, ayo take action, mengambil sikap kita. Kita mau menerima semua apa yang Tuhan janjikan, tapi tetap ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Ayat yang terakhir, 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Jangan sampai kita out position, ya, kita sudah terima, ya kan, on position, ya kan. Jangan sampai kita out position di hadapan Tuhan. Ingat tadi yang kita baca di Tesalonika, kita dipilih bukan untuk dihukum, tapi untuk diselamatkan. Kita dipilih untuk berjaga-jaga dan berdoa. Bukan hanya kita memikirkan semua yang enak buat daging kita, tapi mari lakukanlah terlebih dahulu apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Amin. Hari-hari ke depan, selain tentang sukacita, penuaian, kita sebagai anak Tuhan harus waspada, berjaga-jaga, dan terus berdoa. Kawal sampai semua rencana Tuhan jadi atas hidup kita, kota kita, bangsa kita, bahkan untuk bumi ini, untuk dunia ini, ya. Waspada, sadarlah, berjaga-jagalah, dan berdoalah. Tuhan berkati kita semua. Saudara, arti berjaga dan berdoa itu bukan berarti kita nggak boleh tidur, kita nggak boleh makan enak, kita nggak boleh pergi belanja dan sebagainya. Bukan, saudara. Yang namanya berjaga itu waspada, ya. Waspada adalah dimanapun juga engkau berada. Saya mau menyarankan, ya, kalau kamu mau pergi, ngomong, Tuhan, pimpin saya ini mau pergi belanja misalnya. Tuhan, saya sih hari ini mau kerja, gitu ya. Saya minta perlindungan daripadamu supaya kalau kejadian apa-apa, engkaulah tempat perlindunganku. Ya, engkau pasti akan meluputkan saya dari segala malapetaka. Itu. Lalu kamu berjalan, ya. Nah, kalau engkau mau berjalan, lalu di jalan jangan lalu berpikir gini, aku tadi kan udah doa, ya. Jadi terus tidak berjaga-jaga, bukan begitu. Kita tetap melakukan bagian kita, ya. Minta perlindungan dari Tuhan kemanapun kita pergi, minta diluputkan daripada segala-galanya. Tapi satu hal, di jalan pun kita harus waspada. Misalnya contoh aja, ya. Kita ini sedang pergi, misalnya di pasar, ya, atau kita lagi ke supermarket, ya, atau kita lagi ke mall, ya. Kan aku udah doa, tiba-tiba kejadian kebakaran misalnya, ya. Nah, lalu awal udah doa, lalu melawan api, itu kan nggak benar,
ya kan? Kalau kejadian kebakaran, kita yang pertama kali kita lakukan adalah begini, Tuhan tunjukkan jalanmu, aku harus kemana, ya. Nggak usah panik, tapi lakukan bagian kita, ya. Jadi misalnya contoh, kamunya ada di mall, ya, terus kan eskalator nggak jalan ceritanya, ya udah naik tangga eskalator, kan tangga bisa dijalan, tapi dengan suatu ketenangan yang luar biasa, dengan mengatakan aku sudah doa, Tuhan pasti menyertai aku, tapi ya tetap jalan. Jadi jangan lalu berhenti, tapi terus tetap jalan, lakukan bagian kita, tetapi kita tetap tenang, ya, kalau menghadapi segala perkara. Saudara, hari-hari ini benar-benar kita harus benar-benar berjaga dan berdoa, ya, sehingga kita harus tahu apa yang harus dilakukan. Nah, cuman kan dikatakan tadi bahwa terjadinya tiba-tiba. Nah, yang namanya tiba-tiba itu yang kita tidak tahu jam berapa, kapan terjadi, hari apa, ya. Yang penting adalah berjaga. Jadi benar-benar saat-saat ini dalam menghadapi hal-hal yang gak banyak kita dengar, karena sekarang ini mulai apa yang dinamakan kegelapan itu sudah mulai, ya. Di sini gempa, di sini longsor, di sini kebakaran, di sini terjadi banjir, ya. Karyawan saya ngomong, Bu, saya cepat mau pulang. Kenapa? Nengomai kita kebanjiran. Tuh. Loh, kok bisa kebanjiran? Hujannya cuma seperti ini. Jebol, Bu, tanggulnya. Nah, kita tahu bahwa semua terjadi dengan tiba-tiba. Tapi satu perkara kita tahu, bahwa kita adalah anak terang. Tadi dikatakan, ya, jadi kita tidak ada di dalam kegelapan. Tapi satu hal yang kita siapkan saat-saat ini, tetap berjaga dan berdoa, ya. Yuk kita satukan hati saat ini, kita tetap berdoa buat keadaan keluarga kami masing-masing, tetap berpegang kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan, tapi tetap kita tidak lupa dan tidak luput untuk kita tetap berdoa. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami minta filter pada mata kami dan telinga kami, apa yang perlu kami dengar dan apa yang tidak perlu kami dengar, apa yang perlu kami lihat dan apa yang tidak perlu kami lihat. Oleh karena itu, ya Tuhan, jadikan kami pendoa-pendoa yang berkenan di hati-Mu untuk bangsa ini dan juga untuk dunia, Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu saat ini, kami tetap mau berdoa untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, semua stafnya, kabinet Tuhan, semua kepala-kepala daerah yang sudah ditentukan untuk memimpin selama 5 tahun ke depan. Kami doakan Tuhan, biarlah Kau beri hikmat, roh takut akan Engkau. Semua keputusan yang diberikan adalah keputusan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih, ya Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa atas hidup kami. Kami tidak tahu, Tuhan, bencana alam apa yang bakal menimpa Indonesia dan apa yang bakal menimpa di Pulau Jawa ini, Tuhan. Tapi kami tetap berpegang kepada firman-Mu dan janji-Mu, bahwa Engkau akan meluputkan kami dimanapun kami berada. Oleh karena itu, ya Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu, biarlah benar-benar hidup kami menggantungkan hidup kami hanya kepada-Mu. Engkau yang sanggup meluputkan dari segala malapetaka yang Kau izinkan terjadi. Bapak, kami serahkan berita megatrust maupun kapan terjadinya megatrust ini, kapan terjadinya banjir di kota kami, kapan terjadinya sesuatu hal
yang harus terjadi, gempa maupun apapun, Bapak, kami minta di dalam nama-Mu, jikalau semuanya ini harus terjadi Tuhan, Engkau sendiri yang akan meluputkan kami. Engkau sendiri yang beri kemampuan untuk kami dapat mengatasi akan semua masalah ini. Tuhan, kalau boleh, Engkau sendiri yang akan menahan semuanya ini Tuhan. Tapi semua bukan kehendak kami. Engkau jauh lebih tahu apa yang terbaik buat kami, buat bangsa kami, buat Indonesia Tuhan, buat seluruh pulau-pulau di Indonesia. Kami persembahkan semua kepadamu. Semua malapetaka yang Kau izinkan terjadi, buat kami tetap menjadi pendoa buat bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa buat lawatan. Engkau tahu Tuhan, ini berjalan bersama-sama antara lawatan dan bencana. Tapi kami percaya Engkau akan memimpin kami kapan kami harus pelayanan ke pelosok-pelosok di Sulawesi. Kami minta anugerah-Mu supaya benar-benar Engkau saat ini berikan kepada kami Tuhan suatu beban untuk menjadi berkat di daerah Sulawesi dan sekitarnya. Terima kasih untuk semua. Kami tetap berdoa untuk lawatan di Uganda. Biarlah semua yang Kau rencanakan jadi atas Uganda Tuhan. Terima kasih untuk semua. Kami juga berdoa apa yang harus kami lakukan untuk Amerika, suatu daerah yang menjadi adopsi di tempat ini. Ini pun kami persembahkan kepadamu. Berjalanlah bersama dengan kami. Tunjukkan apa yang Engkau mau untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, Engkau akan mengatur dengan ketepatan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap memberi kekuatan dan kesehatan buat kami. Engkau tetap memberikan suatu pimpinan dalam kehidupan kami. Dalam kami bekerja, dalam kami istirahat, dalam kami melakukan segala perkara. Kami tahu Tuhan, pimpin kami, pegang tangan kami, bawa kami ke tempat yang sungguh-sungguh ada dalam rencana-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Berikan kami ketetapan hati, berikan kami damai sejahtera-Mu. Kami tahu kami hidup dalam kebaikan-Mu Tuhan, bahwa hari-hari di depan kami penuh dengan kebaikan-Mu. Kami percaya lawatan besar-besaran akan kami nikmati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama-Mu Tuhan, ini minyak lemak. Kami akan berjalan dalam supranatural. Kenikmatan Kau berikan kepada kami, sekalipun ada apapun yang Kau izinkan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini menguasai akan seluruh hidup kami, menguasai mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu terus meliputi hati kami. Kami tidak takut, tapi kami waspada dan berjaga. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau yang menghancurkannya. Berkati tangan kami yang kami hari ini akan melakukan semua pekerjaan kami. Kaki kami, biarlah hari ini apa yang kami kerjakan penuh dengan kenikmatan, apa yang kami jalankan penuh dengan kenikmatan dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.